Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salwa Pradina Gerita Nuswanti dengan NIM 2012012 dan Titi Sukma Yunika dengan NIM 2012015 dari D4TLM akan mempresentasikan tentang obesitas. Yang pertama ada definisi. Obesitas adalah penumpukan lemak yang tidak normal atau berlebihan dalam tubuh. Jika dibiarkan, ada berbagai resiko penyakit yang mengintai Anda, seperti penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Obesitas berbeda dengan kelebihan berat badan atau overweight. Overweight yaitu kondisi kenaikan berat badan yang berlebih. Kondisi ini tidak hanya disebabkan lemak berlebih, melainkan juga massa otot atau cairan dalam tubuh. Yang kedua, ada gejala. Umumnya, obesitas tahap awal tidak memiliki gejala yang berdampak pada tubuh. Pengidap tidak menyadari bahwa berat badannya terus meningkat serta pakaian lama menjadi kekecilan. Pengidap umumnya baru akan menyadari gejala tersebut setelah kerabat atau lingkungan sekitarnya mengingatkan dan memberitahu. Diagnosis obesitas terjadi ketika indeks massa tubuh atau BMI adalah 30 atau lebih tinggi. Di sini ada rumus perhitungan BMI yaitu berat badan per tinggi dikali tinggi. Yang ketiga ada penyebab. Penyebab utama dari obesitas yaitu energi yang tidak seimbang antara kalori yang masuk dan kalori yang dikeluarkan. Penumpukan kadar yang berlebihan ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang nantinya dapat menyebabkan seorang mengalami kegemukan. Yang keempat ada faktor risiko. Faktor resiko. Yang pertama, faktor genetik. Hal ini dikarenakan gen yang diwarisi dari orang tua dapat mempengaruhi jumlah lemak tubuh yang bisa disimpan dan tempat lemak didistribusikan. Yang kedua, gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat seperti diet tinggi kalori, kurang konsumsi buah dan sayur, sering makan makanan cepat saji, kurang tidur, minum minuman berkalori tinggi seperti alkohol, dan jarang berolahraga atau tidak banyak bergerak. Yang ketiga, penggunaan obat-obatan tertentu. Beberapa obat-obatan dengan efek samping tersebut meliputi antidepresan, antidiabetes, antipsikotik, obat anti kejang, steroid, dan penghambat beta. Yang keempat, usia. Siapa saja dapat mengalami obesitas, terlepas dari berapapun usia penderitanya. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya usia, perubahan hormon dan gaya hidup yang kurang aktif dapat beresiko terhadap penyakit ini. Yang kelima, stres. Tanpa Anda sadari, konsumsi makanan pada saat seperti itu dapat membuat Anda makan lebih banyak. Akibatnya, penumpukan kalori, gula, dan lemak dalam tubuh pun tidak dapat dihindari. Alhasil, berat badan pun naik. Yang keenam, berhenti merokok. Banyak orang yang berhenti merokok mengeluhkan kenaikan berat badan yang sangat mungkin beresiko terhadap obesitas. Hal ini mungkin terjadi karena ketika berhenti merokok, makan menjadi cara mengalihkan keinginan untuk merokok. Komplikasi. Apa bahaya obesitas? Yang pertama, diabetes tipe 2. Hal ini disebabkan oleh penumpukan lemak tersebut dapat mempengaruhi fungsi insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Kemudian osteoartritis. Obesitas meningkatkan tekanan pada tulang dan sendi yang menahan beban. Faktor ini yang nantinya memicu komplikasi seperti osteoartritis. Kemudian stroke. Tekanan darah dan kadar kolesterol yang tinggi juga kerap dialami oleh orang yang mengalami kegemukan. Kedua hal tersebut menjadi faktor resiko penyakit jantung dan stroke. Cara mengobati. Tujuan dari pengobatan obesitas adalah menurunkan berat badan hingga mencapai kategori ideal dan mempertahankannya. Berat badan ideal dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan mengurangi risiko komplikasi. Berikut beberapa cara untuk mengatasi obesitas. Yang pertama, perubahan pola makan. Perubahan pola makan yang drastis seperti diet ketat tidak dapat membantu Anda menjaga berat badan berlebih dalam jangka waktu yang panjang.
Itu sebabnya Anda perlu program penurunan berat badan khusus untuk meningkatkan peluang tersebut. Yang kedua, lebih banyak berolahraga. Selain pola makan, Anda juga perlu lebih banyak bergerak untuk membakar kalori yang masuk ke dalam tubuh. Para penderita obesitas disarankan untuk berolahraga intensitas sedang setidaknya 150 menit. Operasi. Jika berat badan 100% di atas berat badan ideal atau BMI melebihi 40 dan gagal menerapkan metode yang disarankan, operasi mungkin akan dilakukan. Jenis operasi yang dilakukan seperti operasi bariatrik, operasi lambung, operasi lengan lambung, dan prosedur pada wilayah perut. Lalu bagaimana untuk mengatur kebiasaan makan untuk mencegah obesitas? Yang pertama, pilih makanan yang lebih sehat. Kedua, makan secukupnya. Ketiga, boleh ngemil tapi porsi yang pilihan makanannya diperhatikan. Keempat, jangan tidur habis makan. Kelima, makan pelan-pelan sambil fokus. Keenam, makan pada waktunya. Terima kasih. Sekian dari kami. Sampai jumpa.